Kan berarti kan dari 2014 19 keberpihakan beliau kan sudah jelas. Berarti kan istilahnya beliau sudah jelas mana yang cocok menurut hati beliau gitu. Ya, kalau sekarang ini kan sudah 30 hari belum ada kejelasan sama sekali. Karena memang pilpres saat ini nggak jelas. Memang ya karena memang sudah terpecah. Kalau mungkin pemilu-pemilu sebelumnya jelas hitam putih Iya, jelas itu hitam jelas. putih gitu. 1 atau 2 gitu. Iya. Sekarang ada 3, jadi nggak jelas ya kalau 3. Menurut saya bukan pilpresnya yang nggak jelas. Siapa yang nggak jelas? PBNU-nya yang nggak jelas. Enggak begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam gorong-gorong. Jumpa lagi bersama kami di NU Underland. Setelah beberapa waktu kita pray karena ada semacam tekanan lah ya, atau apa nih bahasanya nih? Dan tawaran. ada yang memperingatkan ya. Akhirnya kita memanfaatkan waktu untuk rehat dulu gitu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dari episode sebelumnya, yaitu tentang pilpres, karena ya masih musimnya itu, apalagi sekarang pilpres sudah semakin mendekat, sudah masuk tahun 2024, di mana pilpres dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Tanggal 34 Berarti hari. ya 35 lah sekitar itu ya. Jadi kita semakin menarik nih dinamika perpolitikan di Indonesia. Oke, seperti biasa kita berbincang dengan beliau-beliau ini. Apa kabar beliau-beliau? Sehat. Peace. Setahun karena ada tekanan sempat ngumpet di mana? Tahun baru bakar obat nyamuk. Ya, alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan, dan mari kita mulai perbincangan tentang pilpres ini. Ternyata meskipun sudah berlangsung debat capres 2 kali, cawapres 1 kali ya, itu sepertinya masih banyak yang belum bisa menentukan pilihan. Swing Gitu ya. voters. Ya, masih bimbang siapa yang kira-kira pas untuk dipilih gitu. Nah, bicara soal siapa yang pantas, kira-kira masalah ini apa yang membuat bingung gitu. Padahal capres debat sudah berjalan gitu. Kira-kira gimana? Rakyat jelata tuh butuh contoh. Itu contoh. Maksudnya gimana nih? Butuh ngikutin suara orang. Kalau santri kan ngikutin kiai. Kalau pengusaha ngikutin pengusaha yang lebih kaya gitu kan. Iya. Kalau orang kampung ngikutin kepala desa gitu. Kalau secara Buntut nasional lah. kita butuh tokoh yang menguatkan. Pak Kiai kemana Pak Kiai? Ya, kalau melihat dari tokoh-tokoh NU itu sendiri ya, ada dinamikanya masing-masing. Karena memang nggak tahu by design atau tidak, suara NU sudah sedemikian rupa pecahnya. Artinya di situ ada Caimin yang secara kultural orang NU. Di Prabowo ada seorang habaib yang notabene-nya dihormati orang NU. Habis itu di Ganjar ada Pak Mahfud MD yang dulu rantang runtung sama Gus Dur. Walaupun dikatakan bukan NU. Siapa tuh yang ngomong gitu? Dulu. Itu juga di belakangnya tim ses banyak NU juga ya. Tim sesnya banyak NU. Jadi makanya NU all in berarti. sebenarnya Iya. makanya dilematis ya. Apalagi kita orang-orang NU Underland ya. Artinya untuk memilih kali ini ya punya kecenderungan ada kedekatan dengan Caimin ya. Apalagi kalau seumpama punya kedekatan dengan Caimin, berteman baik dengan Habib, habis itu teman akrab juga dengan Pak Mahfud. Banyak kan kiai yang begitu. Bingung berarti. Makanya Kalau itu kan ini ya dari sisi para
kiai yang bisa ini. Kalau dari sisi para masyarakat kan perlu statement seorang sosok yang tidak jadi tim sukses manapun berstatement. Maksudnya tokoh yang Yang secara benar-benar dianggap free lah. Kalau Iya, iya. Habib Lutfi kan udah jelas Masuk PKN tim. waktu itu udah Iya, ini. Jelas Sudah mendeklarasi. mendeklarasikan. Iya, iya. Beberapa kiai, beberapa ini yang sudah jelas mendeklarasikan kan tidak mungkin Iya. ada ini. butuh tokoh yang di luar ring ya. Ya 2 ring ini itu kan memang ini kan kalau secara secara organisasi sudah bisa diharapkan gitu, Sudah. tidak bisa diharapkan. Tidak bisa diharapkan. Iya kan bilangnya diserahkan ke warga masing-masing untuk memilih, sedangkan warga kan tidak tahu Oh. informasi secara utuh, masa suruh milih? Ya, ya. Nggak bisa, berarti kita suruh golput sebenarnya sama PBNU tuh. Iya kan? Tapi Terus kalau sebagai info nih, adanya debat misalkan yang ditonton oleh seluruh masyarakat itu sebenarnya persentase untuk apa ya, meyakinkan masyarakat itu seberapa besar gitu. Kalau soal debat itu biasanya ya hanya menggeser paling 5 sampai berapa persen Kecil berarti ya. kecil persentasenya. Jadi orang memilih pasangan 1, 2 atau 3 itu persentase sudah yakinnya itu sangat sangat besar. Katakanlah milih 1 atau milih 2, milih 3. Kalau dia udah meyakinkan ke situ, ibaratnya udah fanatik ya, dia nggak akan bergeser. Dan perlu diketahui yang nonton debat tuh orang yang sudah punya pilihan. Sebenarnya ya. Dia akan nonton dengan kecenderungan kesukaannya. Dan akan melihat kekurangan kelebihannya yang bukan pasangannya pasti ya dilihat kekurangannya gitu. Iya, iya, iya. Sudah main kacamata berarti sebelumnya. Tapi debat ada ininya, ada pengaruhnya Iya. Seru-seruan. buat nambah bahan konten. Itu yang jelas ya. Jadi soal di medsos tuh keras banget soal debat, padahal sebenarnya Ya. pengaruhnya itu tadi ya hanya 5% mungkin. Enggak, masalahnya sekarang kan yang dibidik itu adalah Gen Z yang katanya itu pemilih-pemilih muda kan 50% lebih, 57%. Iya. Gitu. Artinya peluangnya luar biasa. Makanya kenapa sampai ada tim sesnya mengatakan kenapa di Gibran yang ditaruh karena untuk mewakili kaum muda itu. Nah, di grassroots itu sendiri pemilih berarti pemilih yang 40% sekian itu berarti kan orang-orang yang sudah sepuh yang kadang sudah tidak peduli dengan politik. Iya, pokoknya ikut aja ya. Iya, yang penting ikut, kadang apalagi kalau sumpama masyarakat yang di bawah, taruhlah di grassroots. Emang Gen Z nonton debat, Pak? Ya kadang mereka mah lihatnya TikTok doang. Kayak kemarin gemoy-gemoyan. Iya. Walaupun sampai hilang gemoynya Kayaknya katanya. kalau nonton live debat kayaknya enggak deh. Mereka hanya mencari potongan-potongan yang unik gitu ya. Sorry ya. Namanya. Nonton debat sorry ya. Bang. Yang sedih-sedih. Mereka nggak nonton, tapi di ruang tamu bapaknya lagi nonton sambil main handphone. Ya, sesekali Sekali, ya. nyimak gitu ya. Ya, makanya kan untuk masyarakat umum, awam apalagi di daerah pedesaan, daerah-daerah yang Nggak nonton debat informasi belum full, itu butuh statement seorang tokoh atau kiai Iya, iya, iya. yang ini. Swing voters yang Kompas terakhir itu berapa? 20 sekian persen. 27. Itu kan tinggi sebenarnya. Ya. Kayak kalau zaman dulu dia itu ada Mbah Mun yang ini. Jadi Oh iya. Iya, statement Ya, apa? Bisa jadi ini. sentralistik ya. Iya, bahasa hal yang statement Oh ini. iya, Nah, bahasa iya, hal. menarik ya. Tapi Sekarang sekarang kan sudah paling kita lihat Gusmus belum berstatement apa-apa kan saya terkait. masih senyap ya. Walaupun kemarin ada isu terkait waktu Gibran MK agak ini ya, tapi kan statement secara Berpuisi. pemilih, Berpuisi. Enggak secara eksplisit iya, gitu ya. secara pemilihan kan enggak sama sekali. Ya. Terus siapa lagi? Ya kalau PBNU ya udah jelas ya politiknya. Secara Kiai gimana nih kiai Enggak, di PBNU? masalahnya kita bicara kiai itu masalahnya kita kan sentralistik pesantren-pesantren yang besar. Taruhlah sekarang itu kan kayak pesantren, taruhlah kayak Lirboyo. Oh, sempat berstatement tuh rame tuh. Oh, kayak gimana? Karena alumninya luar biasa. Statementnya gimana? Yang Mohon maaf, saya melihatnya justru pesantren-pesantren besar itu kadang yang sepuhnya kakinya di sono, yang mudanya kakinya di sini gitu loh. Nah, santri itu ikut yang mana? santrinya ya tentu lebih ke kiai. Kiai. Ke kiainya. Tapi kacau sekarang tuh emang. Kacau emang ini apa namanya?
kiai sepuh dimanfaatkan kadang. Ada tamu dari pasangan A, kan beliau pasti akan memuji tamunya, dikontenin seolah-olah beliau mendukung tamunya, padahal itu lagi ada tamu. Itu banyak terjadi. Ya, itu kan lagi kerja keras aja. Iya, jadi istilahnya videonya tuh sebenarnya nggak legal gitu. Kan ini sama kita di depan, ini pencalon, wah ini bagus ini, semoga jadi presiden, semoga ini langsung tuh udah kayak ini. Makanya waktu Nirboyo itu ada statement mendukung itu, langsung kan dibantah banyak tuh di forum-forum ini. Kan ada tipikal begini ya, tipikal tokoh kan macam-macam. Ada yang dia langsung menentukan pilihan, ya karena kedekatan macam-macam ya. Ya. Kedekatan partainya atau kedekatan emosional dan lain-lain atau keluarga. Tapi ada tokoh yang dalam memilih itu nggak sembarangan, apalagi untuk memilih presiden, kalau pemimpin bangsa ke depan ya, yang akan memimpin 200 berapa? 70 juta. 70 juta sekian rakyat Indonesia. Itu nggak main-main. Nah, tokoh semacam ini tuh pasti berpikir keras, baik dari segi apa spiritualitasnya, dia akan memilih mana pemimpin yang baik untuk bangsa ini. Dan tokoh seperti itu yang sebenarnya yang ditunggu-tunggu. Tapi sudah ada Tokohnya- belum tokoh ya yang dianggap sebagai orang yang selektif dalam memilih pasangan calon gitu? Ya taruhlah kayak dari Banten, Siapa tuh? Oh, Abu yang tadi. Abu yang tadi itu Itu eksplisit ya. Iya. Disoanin Abu yang mau tadi kan, secara spiritual mungkin ya. secara spiritual, tapi kan kemarin sudah tahu di kubu paslon sekian tetap didatangi juga sama paslon yang lain, gitu loh. Sampai klarifikasi lagi, Bu Abu yang tadi itu sampai seperti itu. Diklaim lagi seperti itu. Jadi makanya kita sendiri sedang kehilangan untuk orang tokoh-tokoh yang secara keilmuan kuat, tapi secara spiritualitasnya itu kuat. Nah, menariknya tokoh-tokoh yang sudah menentukan pilihan, pernah nggak kita mendengar dia memilih ini karena Sudah membandingkan. nggak, maksudnya secara kualitas seperti apa ya, membandingkan secara kualitas. Terus apa landasan kuat memilih ini? Cara ilmiahnya apa? Secara ibaratnya sebagai pemimpin yang ideal itu seperti apa? Kan tidak. Jarang ya. Cuma statement, Saya oh ini yang mendukung. terbaik gitu, Ya, mendukung. Dengan prediksi-prediksi yang itulah. Tapi latar belakang pilihannya itu udah diflorkan. Ya. Tapi kan sudah mantan ketua PBNU yang sebelumnya kan. Enggak Itu- Said. Iya, Kiai Said kan ibaratnya memberikan gambaran yang jelas. Ini loh, seorang pemimpin. Taruhlah dari karena kan kita barometernya dari kepemimpinan Rasulullah. Jadi punya sidik, amanah, tabligh dari sidik aja. Dari satu aja sudah selesai sebenarnya. Gitu. Makanya kita ulama-ulama kita yang secara akademis itu kuat, itu rata-rata mesti mengambil dari contoh-contoh seorang pemimpin yang ideal. Prinsip-prinsip, artinya prinsip-prinsip dasar itu. Nah sekarang, ayo coba. Sekarang Sekarang apanya Pak? ya artinya dari ketiga calon itu mana yang paling layak. Makanya mohon maaf ya, Kiai Said itu ibaratnya siapapun yang datang didoakan, jadinya terlihat kayak abu-abu. Iya. Iya, maksudnya kita kan Bukan sebagai abu-abu. Bukan rakyat abu-abu, jelata ini menunggu. Menunggu. Kalau abu-abu Arahnya tuh kemana gitu. tidak Seperti jelas. abu-abu. Ya. Kalau abu-abu kan tidak jelas. Gini, kalau tadi dibilang Kiai Said punya pandangan yang idealis soal memilih pimpinan, justru itu bagus. Dia mendoakan semua calon pemimpin, tapi yang masalahnya itu yang tim ses lain atau paslon lain itu menganggap bahwa itu adalah suatu dukungan yang mutlak gitu. Nah, kita kembali ke awal. Pertama Kiai Said mendoakan siapa itu? Anies dulu yang pertama. Sebelum itu kan Anies dulu. Sebelum pencapresan Pas pencapres, Ganjar didoakan. Ya. Terus setelah Gibran. itu Gibran. Caimin. Enggak, sebelum Gibran pakai saya di luar ya. di pesantren Tegal Rejo Ya, itu mendoakan juga.
Amin. Amin. Sama. Mas Hari Santri itu. Doakan menang juga. Ya, Mahfud Kemudian MD di Madura. Mahfud MD yang Di terakhir beberapa kesempatan ketemu di nikahan siapa itu ada di Kempek tuh. Di Kempek? Cirebon. Oh, iya. Sama. TMD. Bertemu. selama ini yang selawat persatuan yang diadakan sama Perindo di Sidoarjo, Nah, Kiai Said juga menyampaikan itu Mahfud. Mahfud MD insya Allah menang nah, karena pilihan Gus Dur lah. Dekat sama dipuja-puja Gus Dur dulu, dibanggakan. Itu belum lama ini. Gitu. Gibran juga. Gibran juga sama. Keren. Itu bukan abu-abu ya. Bukan, karena Tapi belum ada statement Belum ada. GSN mendukung siapapun kan Belum. sebenarnya. Narasinya masih mendoakan saja gitu. kemudian terakhir ke Nasdem. Nasdem ya. Nah, yang terbaru itu kan Nasdem. Nasdem Iya. yang di situ dihadiri oleh dari Nasdem petinggi sama Nasdem, PKB. PKB. Tapi Ya. minus PKS. Nah, Minus PKS. PKS nggak hadir. Hadir. Nah, itu menariknya ada statement menarik dari Kiai Said. Mengibaratkan seperti Nabi Ibrahim ketika Dibakar oleh Dibakar. Namrud. Iya. itu kan banyak hewan-hewan yang membantu. Ada gajah, ada semut, Harimau, macam-macam. iya. Nah, Kiai Said mengibaratkan sebagai semutnya. Meskipun kecil, dia mungkin tidak bisa membantu memadamkan api itu. Tapi semut itu di posisi yang benar, Keberpihakan. keberpihakan pada yang benar. Ya. Posisinya begitu. Nah, berarti kan dibacanya ada kemungkinan KSN sudah menentukan pilihan ketika ke Nasdem atau beliau sedang mencari, Sedang mencari. masih mencari. mencari. Nah, beliau masih mencari dengan memposisikan diri Ya. sebagai semut. Betul. Sebagai swing voter. Nah, Kemudian ada pernyataan Itu. selanjutnya kan begitu juga. Pernyataan selanjutnya, saya mau ngecek bagaimana perjuangan Tim ini. Koalisi perubahan. Koalisi perubahan Secara ngecek langsung dari perjuangan seperti seperti apa. berarti Itu ngecek. jangan-jangan tim yang lain juga nanti akan dicek sama beliau. Jadi audit ya. Sampai mana? Karena yang ngecek itu sampai mana perjuangannya kan begitu Ini bahasanya. menarik sebenarnya Iya, kan. Sampai mana Ya, perjuangannya? berarti statement Kiai Said di Nasdem kemarin itu bukan berarti penentuan pilihan ya. Belum. Nah, nanti dia akan beliau akan mengaudit yang lain. Tapi berkali-kali walaupun statement mendukung dimanapun Kiai Said berada itu pakai diksinya itu insya Allah itu saya cermati itu Insya Allah menang. insya Allah menang insya Allah jadi insya Allahnya nggak lepas jadi tetap nuansa ruhaninya ada artinya Ahlussunnah wal Jamaah. tidak konkret ini akan menang enggak Ya. insya Allah menang. Beliau bukan tim sukses, Pak. Iya, jadi masih yakin itu ya. Tapi netizen perlu memperhatikan bagaimana pernyataan-pernyataan Kiai Said itu. Ya, tapi di publik itu rata-rata menyangka Kiai Said itu ke 01. Satu ya. Apalagi yang kemarin itu sebenarnya beliau kan memberikan pernyataan saya optimis. Saya apa? Simpati, menaruh simpati kepada Perjuangan. Amin. Tapi ketika di 03 di Sidoarjo juga dianggapnya juga ke 03 itu. Iya, jadi yang tadi jadi bukan narasi doa, tapi aslinya doa, narasinya mendukung. Iya, Oh. didoakan semuanya. Semuanya doa. Atau mungkin Kiai Said begini ya Pak, ingin membuka ke publik ini di Capres 1, Capres 2, Capres 3. Ini seperti ini nih. Ya. Mana yang ideal pilih gitu. Tapi sebenarnya secara kalau kita ngomongin Kiai Said, kriteria beliau dalam memilih pemimpin itu gimana? Gitu. Karena kan kalau kita track record dari 2014 lah ya, itu Beliau kan pernah mendukung Prabowo. Prabowo, Nah. 2019 Jokowi. Ini kan Itu jelas tuh. iya. Statement jelas. Jelas. beliau. Jadi kan Hubungan. memang pertimbangannya matang gitu. Beda sama Habib Lutfi ya. Habib Lutfi itu kan termasuk tokoh yang konsisten tuh, mendukung Prabowo terus gitu sampai hari ini. Tapi kalau Kiai Said itu enggak gitu. Berubah-ubah. Jadi Memang ada tergantung. kriteria tertentu. Berarti mengukur artinya Iya. bagaimana ya itu tadi memilih pemimpin yang benar-benar ideal, bagus untuk bangsa ini di depan. Sesuai kebutuhan. Nah, nanti ketika sudah saatnya bisa jadi akan Tapi kalau lihat dukungan. di story 2014, 2019 beliau tuh agak
jauh mendukungnya, maksudnya bukan dalam jangka waktu yang pendek gitu. Besok pemilihan baru mendukung tuh enggak, memang udah dari jauh-jauh hari gitu sudah menentukan. Berarti kan dari 2014, 19 keberpihakan beliau kan sudah jelas. Berarti kan istilahnya beliau sudah inilah jelas mana yang cocok menurut hati beliau gitu. Ya Kalau kalau sekarang ini kan sudah 30 hari belum ada kejelasan sama sekali. Karena memang pilpres saat ini nggak jelas. Apa memang Ya karena memang sudah terpecah. Kalau Nggak mungkin jelas. pemilu-pemilu sebelumnya jelas hitam putih Iya, ya. jelas, Itu ini kan hitam jelas. putih itu. 1 atau 2 gitu. Iya. Sekarang ada 3, jadi nggak jelas ya kalau 3 itu. menurut saya bukan pilpresnya yang nggak jelas. Siapa yang nggak jelas? PBNU-nya nggak jelas. Enggak begini, kesuksesan Kiai Said di 2 pilpres yang lalu itu adalah membawa gerbong PBNU untuk iya. mendapatkan posisi yang strategis dan signifikan di dalam pilpres. 2014 signifikan dalam pilpres, 2019 signifikan dalam pilpres. Siapa yang mau dimajukan dan sejauh apa berpengaruh terhadap warga NU dan PBNU tentu Ya, jelas. saja itu jelas. Nah yang sekarang itu yang Kalau yang menang 1, yang menang 2 atau yang menang 3, signifikansi buat ke NU-nya belum jelas ya. belum jelas. Meskipun tahun 2014 Prabowo kalah gitu ya. Nah, Ya, artinya dia begini, menang kalah, artinya begini, nggak menang kalah. walaupun kalah, PBNU-nya tetap dihormati. Ya. Itu kan yang cakep. Iya. Iya, iya, iya. Iya. Daripada dibilang golput kan sekarang. Karena sengaja memang saya juga kurang paham PBNU sekarang kok melepas begitu saja, akhirnya kiai-kiainya pada liar. Main pecah-pecahkan ya. Main pecat-pecatan. Menurut itu Gus dia. Yahya, katanya PBNU ditinggalkan para kiai. Tinggalkan para Ditinggal kiai. para iya. kiai, statementnya begitu. Ditinggalkan apa emang sengaja? Tapi kenyataannya PBNU meninggalkan kiai. Nah, iya. Gitu. Meninggalkan Mungkin. itu halus. PBNU meninggalkan kiai. Iya, dalam ceramah-ceramahnya. Karena kiai dipecat. Meninggalkan itu halus, Pak. Oh. Nggak, kalau nggak menyingkirkan gitu. Jadi menurut Gus Yahya, PBNU ditinggalkan kiai, tetapi kemarin ternyata Iya. kiainya ini pecat-pecatin. Dipecatin berarti PBNU meninggalkan kiai begitu ya. Makanya kalau Silogismenya begitu. Logisnya begitu. kita kembali lagi sebenarnya kita melihat jejak langkah Kiai Said dalam pilpres kali ini yang masih belum menentukan pilihan secara pasti. Itu jangan-jangan beliau mengajarkan kepada masyarakat kalau milih jangan asal-asal gitu. Yang Iya. asal. Bisa jadi ada pesan seperti itu. Dikasih Seperti dulu ya. Jangan cuma dapat info satu paslon terus kita cinta mati satu paslon. Kalau bisa paslon A didalami, paslon B didalami, paslon C didalami. Setelah tiga-tiganya nggak jelas semuanya, baru baru golput. Baru kita ikut PBNU yang golput itu. Berarti secara tidak langsung PBNU mengarahkan kita untuk golput. Gitu. Enggak, saya nggak bilang gitu. Nggak bilang. Enggak ini. Saat ini 2 tokoh NU yang sekarang ketua PBNU dan yang kedua itu bukan mantan ya apa ya? Ini ex ketua PBNU walaupun dikatakan Pengganti. ini Masih ketua NU Menurut masih Wakil Presiden Iya, Kiai Ketua Haji PBNU. Maruf Amin, beberapa kiai menyatakan Ketua PBNU-nya masih Masih Kiai Kiai Said. Iya. Siapa dan saya cuma mengganti Hanya doang. penggantinya. Oh berarti selama ini berarti menunggu komando dari Kiai Said. Said. Makanya Kiai Said punya tugas mendalami semua paslon itu mungkin ya secara Iya, iya. punya tanggung jawab moral lah untuk mendalami. Iya. Makanya kemarin sampai datang ke Nasdem itu, wah itu udah Riset. luar biasa tuh risetnya tuh. Di lapangan lah ya. Bukan dari sumber yang sekian, Kalau tapi sebagai yang- orang awam kan juga pusing kita Pak. Kalau mau milih, Iya. milih paslon 1 Anies sama siapa? Caimin. 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 Benar Caimin NU. Iya. Tapi kita yakin mau milih yang ada irisan dengan PKS sebagai orang NU. Kan jelas berat lah ya. Berat. Berat. Bukannya nggak mungkin tapi berat. Ideologi ada Kalau- hubungan ideologi. Paslon 2 Prabowo sama Gibran. Ya, secara proses Ya begitulah. Ya. kita tahu lah ya. Tidak kemarin mulus. kan nggak mulus, Iya. ada MK dan yang lain-lain. Itu pun secara nurani juga agak
mengusik gitu. Ya. Bahasa, Gini. enak sekarang ya. Kalau etik. paslon 3 ini kan siapa, ada Pak Mahfud sama Ganjar. Mungkin Pak Mahfudnya NU walaupun pernah disebut bukan kader NU. Ya. Tapi kan masa dengan gaya PDIP yang 2 periode seperti itu, kadang ada yang nggak Masih seret pertimbangan, gitu. ya. Ada yang nggak seret gitu dengan gaya PDIP walaupun Buat seret ikohnya. dengan Jokowinya, tapi dengan Ya. PDIP-nya belum tentu seret. Ya. Kan ini menyebalkan gitu loh. Ini pantesan kalau narasinya kayak gini ditawarin juga gak bakal mau. Menyebalkan gitu loh. Tapi itu ya apa, kemarin acara di Kerapyak ya, haulnya. Itu kan ketiga-tiganya ketemu ya. Terus ya, Antara Cak Caimin, Kiai Said. Ya, itu kan memperlihatkan betul bahwa di masa 2019 itu kan ketika PBN satu gerbong dan tiga-tiganya satu gerbong, itu kan menjadi kekuatan yang sangat besar. Iya. Yang sekarang kan kepecah-pecah. Karena dulu yang memimpinnya Kiai Said, jadi gerbongnya bisa dibawa. Nah, kalau sekarang itu tidak jalan. Iya, sebagai masyarakat umum yang ini kan kita menunggu karena kondisi yang menyebalkan itu, ya udahlah kita taklid aja sama Kiai, minimal kalau pilihan kita salah ada yang nanggung gitu kan. Ya, karena sebagai organisasi yang sangat besar, itu kan bukan berarti harus plan, tetapi harus mengambil resiko untuk Iya. memutuskan mau kalah mau menang, kita di sini. Gitu. Jelas. Toh kalau ormas besar, Ijtihadnya. iya, toh Salah dapat pahala satu, Kalau benar kalau benar ya itu udah pahalanya banyak itu. Itu kalau berkaitan dengan ijtihad, tapi lihatin sekarang. Orang yang salah memimpin di akhirat nanti katanya dituntut. Sekarang seperti itu. Iya. Kalau kita bahasanya masih mending ijtihad masih dapat pahala. Ini maka agak salah memilih pemimpin, itu udah resikonya di akhirat nanti. Kata siapa itu? Di branding oleh ya lawannya NU lah. Iya, itu kan ini makanya. Makanya Terus kenapa itu tidak memilih dengan jalur istihad? lebih fleksibel kalau bahasanya ijtihad. Nah, Kiai Said ini kita kembali ke Kiai Said ini, beliau sedang beristihad, mencari. tergantung masinisnya. lama juga isiannya ya. Karena patokannya begini, makanya ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Makanya kalau ati Allah wa ati Rasul itu mutlak. Tapi kalau sumpah wa ulil amri muqayyadah tergantung. Makanya kalau ikut Allah Rasul jelas mutlak kita ikutin semuanya. Tapi kalau ulil amri pemimpin muqayyadah tergantung orangnya. Enggak harus seperti apa. Kita punya apa kecenderungan masing-masing. Ya. Gitu. Seperti itu. Tapi kalau kita lihat ya, saya memang apa ya, kebijaksanaannya itu apa istilah bijaksana itu apa? Arif. Wise, kearifan. Kearifan itu luar biasa. Artinya memilih pemimpin yang memang nggak asal milih ya. Bahkan ketika belum menentukan pun selalu menganggap positif semua ya. Iya. Insya Allah menang macam-macam. Ya, putra terbaik semuanya. Iya. Jadi kualitasnya beda ketika ya tadi kalau ngomong menyinggung Kerapyak ya, yang ketum PBNU sekarang yang bilang ke ini bilang gimana? Tidak akan menang. Tidak akan menang. Tapi kayak saya menjawab Insya Allah menang. Insya Allah menang. Tapi Insya Allah menang itu bukan berarti juga Mendukung. Itu mendoakan. dia. Itu bijaksana gitu. Kalau pandangan yang ketum sekarang kan artinya dengan mau bilang begitu udah berpihak ke yang lain gitu. Apa memang sengaja Bijaksanaannya itu loh. Kiai Said itu mencoba untuk mengayomi semuanya? Ya itu kan di kearifan. Bahkan kalaupun memang Kiai Said itu sudah menentukan pilihan, kan dia sudah yang tetap memberikan keleluhan kepada yang lain. Punya pertimbangan masing-masing lah. Enggak Ya kalau kita sebagai orang umum ini yang jauh dari Tuhan, kita melihat semua paslon kan sisi buruknya, jadi pusing memilih. Beda sama Kiai Said yang melihat semua paslon Betul. sisi baiknya. Kalau Kiai Beliau kan juga melihat- bingung memilih. Husnudon ya. melihat cahaya Ya, gitu. Ya ini rohmah itu ya. Beliau tuh bingung memilih karena kebaikan-kebaikan semua paslon ini. Nah, kalau kita bingung memilih karena keburukan-keburukan semua paslon ini, beda. Ya karena standarnya begini, kalau dalam memilih pemimpin itu ibaratnya taruhlah dari 3 calon ini sama-sama punya koreng. Ya, itu kita.
Ya artinya koreng. iya itu koreng. Nah, Ini iya. dari ketiga ini mana yang korengnya tidak begitu parah? Nah itu iya itu pandangan kita. Iya, pandangan kita ibaratnya Lihat kan korengnya. lihat koreng. Makanya kan kalau Kiai NU rata-rata kan biasa pakai kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh kan begitu. Itu masih kelas ini Pak, kelas kita itu. Kelasnya GSE itu melihat sisi baiknya. Itu kan susah Pak nyala sisi baiknya. Bayangin nyari sisi baik di paslon 1, paslon 2, paslon 3. Emang gak ada baiknya dari tiga-tiganya gak ada baiknya. Ini lagi dicari. Kita tunggu. Justru ya. Artinya Mencari banyak susah malah. menjadi menarik. Ujungnya itu nanti Kiai Said akan Memilih siapa? gitu. Tapi kalau kita lihat di masa lalu ya, Kiai Said ini bisa memposisikan diri sebagai kiai. Hari ini beliau bersikap seperti kiai. Tapi ketika menjadi ketua PBNU itu Beliau- harus mengambil sikap. Karena ada umat di belakang. Ya ada umat di belakangnya. Jadi Oh, dua, iya. dua hal itu harus lengkap. Iya, bisa Jangan dipahami. dibalik. Iya. Ketika jadi ketua PBNU malah nggak ngambil keputusan. Ya. Padahal nggak kiai juga. Sikapnya gitu ya. Sikapnya Sikap wise-nya gitu. Padahal umatnya GSE masih banyak loh. Nah itu dia. Tapi Iya. masih bisa bilang wallah maafikilakum. Ayo. Dibanding ketua Posdam itu. BCN Ngokmen itu. Bapenas. Oh, Bapenas. banyak kiai kampung, BCN itu masih menunggu. Banyak yang Ini, japri. menunggu suara GSE kemana. Nah itu yang tadi kita kembalikan lagi. Beliau lagi mencari baiknya dari semua calon nih. Sulit berarti ya nyari Sulit. kebaikannya. Ini kayak cahaya mana yang paling terang gitu. Saya Cahaya mau- terang gitu ya. ini kayak mendorong orang NU supaya jadi swing voter kira-kira gitu. Diswingkan kita ini. Iya, iya. Sulit. Jadi seolah-olah seperti itu ya. Iya. Masya Allah. Kalau menakar keburukan tuh lebih mudah kan. Ah, iya. Kalau menakar kebaikan tuh sulit. Tapi mungkin kalau tetap tidak jelas ya PBNU, saya kira Kiai Said juga di fase-fase tertentu pasti akan Harus. Dia pasti akan. pasti akan. Dan itu saya kira layak untuk ditunggu gitu. Iya, ya. Biarkan beliau. Beberapa kali statement beliau kan mendorong umat untuk tetap memilih. Ya, nggak boleh golput lah ini. Nggak boleh golput, intinya nggak boleh golput. Tapi dengan tanggung jawab, catatan. ya, tanggung jawab untuk memilih. Hmm. Dengan beliau berstatement kemarin mendorong umat untuk memilih, berarti beliau ada peluang, ada maksud, pasti akan mengarahkan gitu. Karena yang didorong untuk memilih ini bingung, Milik ke siapa? milih yang mana ini gitu. Sesuai ijtihadnya masing-masing. Enggak, susah Pak istihad kita Istihad kan versi itu. buruk. Itu tadi Versi buruk. kalau masyarakat awam Masa abang disuruh ijtihad itu nggak bisa Pak? Artinya orang punya kecenderungan masing-masing. Sekelas siapapun punya kecenderungan. Ya kalau bicara Kiai Said memang kalau kita kembali lagi soal kapasitas beliau, intelektualitas, spiritualitas, macam yang menjadi pilihan Kiai Said nanti bukan asal milih ya, bukan sembarangan. Iya. Artinya itu. Bukan soal kalau kecenderungan kan kedekatan macam-macam ya. Ini ya tadi di antara cahaya-cahaya mana yang cahaya yang paling terang gitu. Iya, iya. Bahasanya kebaikan lagi berarti mencari Kalau yang ini lebih. loh, Enggak, kalau Kiai itu apa melihatnya itu kan sisi baiknya itu tadi. iya sih baiknya. Tapi perlu kita ingat, perlu kita ketahui ya, beliau kan yang merumuskan manhajul fikr orang NU tuh, aswajanya orang anak PMI. Itu kan pola pikir. Berarti kan beliau bisa menerapkan itu dengan baik Mencontohkan ya. dan menyontohkan Mm-mm. dengan pola pikir manhajul fikirnya anak PMI ini memilih 4 calon itu bukan bagaimana itu, mana yang adil, mana yang toleran, mana yang itu kan sulit, itu kan nyari baiknya sulit. Sulit. Makanya buat kita yang awam-awam emang enaknya nunggu. Nunggu, Ya. itu mah. Tapi mungkin nggak kalau misalkan kayak saya ini lama nih ya mepet injury time misalkan dan para umat ini sudah menentukan sendiri toh kayak saya ternyata itu bisa nggak beralih gitu loh. Bisa. Sangat bisa ya. Mau nyoblos kan bisa, kita baru mau nyoblos dengan berita, GSN pindah, gantilah pilihan, bisa. Kan ada istilah serangan fajar itu kan begitu, berarti menit-menit terakhir itu menentukan. Injury time itu ya. Ini serangan fajar doa Kiai. Positif ya. Ya, bukan Positif. serangan. Fajar itu kan ibarat orang tahajud ya gitu. Iya. Atau mungkin beliau masih yakin ini 2 putaran. Iya, Beliau yakin putaran. 2 putaran. Hmm. Beliau
nanti mungkin ya persiapan nanti masyarakat disuruh milih seenaknya gitu, seenaknya maksudnya sesuai ini. Nanti pas putaran kedua baru Kedua, Karena di survei berkali-kali survei itu calon yang tertinggi surveinya mentok di angka 40. Jadi kemungkinan ya fluktuatif ya. 2 putaran. 2 putaran ya. tapi memang dengan 3 calon yang istilahnya kekuatan pribadinya hampir seimbang, sebenarnya nggak masuk akal untuk 1 putaran. Nggak masalah. Kecuali itu kecuali itu mah itu masih bisa, namanya politik kan bisa ya. Iya, ya. Mungkin saja. Mungkin saja, tapi kalau lihat kondisi dengan kayak gitu ya kayak tadi kita mau milih si A ada ininya, mau milih si B ada itunya. Ya makanya sebenarnya kan milih pemimpin itu bukan yang terbaik ya. Ada istilah begitu kan. Tapi milih yang keburukannya minim. Itu Maka kita tanya sebenarnya nah, orang PKS emang mau milih ada Caiminnya? nah itu sih. Problem lagi itu ya. Belum. Balik lagi. Makanya kemarin Emang PKS yakin nggak akan ditinggalkan PKB kalau Caimin menang? Atau sebaliknya, Iya. emang NU yakin nggak akan ditinggalkan PKS kalau menang? Kan Caimin Nggak ada garansi semua. Caimin itu ingin selalu menjadi orang nomor 1. Ya bagi orang-orang PKS jangan pilih. Jangan dulu. Jangan terlalu yakin Caimin bisa digeser gitu loh menurut saya. Jangan Iya. terlalu yakin Caimin cuma wapres gampang lah geser Caimin. iya sih. Jangan terlalu. Dan Ya, bagi orang NU juga jangan berpikir jangan terlalu yakin loh. Ya apalagi Anies juga sebenarnya bukan orang yang asli partai gitu ya. Iya. Walaupun Itu kan bisa sekarang lepas juga sebenarnya. dan calon yang lain juga seperti itu. Jangan terlalu yakin Pak Mahfud bisa mendominasi Nah, PDI. Ya. Dan jangan terlalu yakin Gibran bisa memimpin ini mewakili kaum muda gitu. enggak bisa Jokowi- berbicara Jokowi banyak se- di bawah Prabowo. Jangan terlalu yakin. Jokowi Apalagi selesai adiknya ketum partai, Apalagi adiknya ini. nggak mandiri, maksudnya mandiri ya. Iya, soal Gibran kan apalagi kalau Jokowi lengser, Ya sudah. Iya, nggak punya instrumen apakah politik. bisa masih punya ini? Nggak punya Tetap instrumen Prabowo politik. yang di atas. Iya. Jadi Iya, Jokowi lengser, Nggak punya instrumen politik. PSI nggak masuk parlemen. Nggak perlu. wadah. Gimana coba nasib? Itulah makanya dalam ketidakpastian politik itulah orang-orang kadang-kadang merasa kering dan membutuhkan kiai. Ya, Di situ. Oh, kirain membutuhkan dana. Membutuhkan dana. Tetap membutuhkan sosok tokoh yang bisa Iya, mengarahkan. karena dia kan melampaui baik dan buruk. Ya, ya. Karena NU mohon maaf bukannya hilang, tapi NU sudah terlihat kehilangan sakralitasnya dari Bukan NU, PBNU. PBNU, Pak. Beda NU sama PBNU. Enggak, masalahnya begini, dulu di NU itu Nggak mau ini. artinya begini, dulu ketika Gus Dur apapun itu, ntar nunggu kabar dari kiai Ya, komando. komando kiai yang 7 kiai waktu itu. Oh iya. Ada tokoh-tokoh yang secara spiritual disegani. Sekarang mohon maaf ya, seseorang ya taruhlah Habib Lutfi bahwa thariqahnya pembela NU, banyak masyarakat NU yang kagum, sudah menentukan pilihan di situ. Orang sudah tidak mungkin akan nanya, mesti akan di situ. Iya, Coba Abuya Muhtadi, siapa yang nggak kenal? Orang NU sudah memposisikan di situ. Emang sudah, Pak? Sudah. Makanya kemana lagi Lirboyo yang alumninya sedemikian rupa, ya walaupun di Klarifikasi. diklarifikasi ya. Oh, mestinya itu dirangkum ya, jadi keputusan PBNU gitu ya. apanya? Mestinya gitu ya. Pendapat-pendapat itu Comot dirangkum. Masalahnya makanya seperti itu, akhirnya galau. Artinya orang-orang NU galau. Apalagi kalau seumpama Caiminnya, Caimin NU, PKB, bikinan Gus Dur, NU tulis. Sebenarnya kalau jadi ketua PBNU enak ya sebenarnya. Tinggal datang ke kiai didatangin ya, walaupun posisinya ketua PBNU ya. Itu kan kiai ya, kiai sepuh datangin minta pertimbangan. Setelah selesai Ya. menentukan putusan. Itu pola dulu seperti itu. Sowan dulu ke kiai sepuh, seperti apa, minta pendapatnya. Itu pun kalau PBNU-nya memang ada kiai. Ada. Oh iya, mohon maaf, ada kiainya. Artinya lama. oh iya, Nahdlatul Ulama iya. Tapi kan kadang-kadang ada. Kalau enggak
Kalau Kiai NU masih banyak di Lirboyo, masih banyak Iya. di apa Mas. namanya Pelosok, di banyak. Pelosok, Di- terus di Banten, semuanya masih banyak. Tinggal mau didatangin atau tidak. Jangan-jangan memang PBNU sudah punya pilihan memang. Ini kan kelihatannya sudah ada pilihan. Ya itu golput pilihannya kan, karena kemudian politik. Itu pilihannya. Tapi ada yang belot dikit dipecat. Iya, iya. Pilihan PBNU ketua masih PBNU golput itu ya? emang golput. Ya kan Tapi- kita nggak boleh main politik gimana? Iya sih. Nyoblos itu termasuk pilihan politik. Tapi dukungan penuh ke IKN itu sinyal apa ya? Wah, kan nanti kalau pindah ke KKN, kantor pindah, dia harus mendukung. Secara organisasi harus mendukung. Mendukung proyek IKN. Iya, Karena kantor pindah. kantor harus pindah, biar keren. Ini langit terbelah berarti ya. Bus. Kiai itu kan kekuatannya Langit. di doa. Iya, betul. Kiai ini ke paslon 1, Kiai ini Iya. paslon 2. Di langit Wah, Iya, terbelah. terbelah ya. Makanya mohon maaf, masyarakat NU sedang kehilangan arah karena tokoh-tokoh spiritualitasnya, orang-orang yang dianggap punya, yang dianggap host itu sudah di tempat situ. Jadi Jangan untuk salahkan yang orang-orang kos, Pak. Ini kiai-kiai sepuh ini sedang mengambil alih peran PBNU. oh Gitu ya. Desentralisasi ya. Ya peran PBNU kan yang menentukan pilihan harusnya. Harusnya. Iya. Harusnya rakyat yang mengikuti. Pilihan itu berdasarkan musyawarah para kiai. ya Iya. betul. Iya betul, Oke, idealnya selesai. begitu Ini ya. terus. ideal dari dulu Ini seperti itu. PBNU Kayaknya tidak, orang dalam ini. PBNU ini Tahu banget ya. PBNU ini tidak mengajak musyawarah yang lain. Coba ulangi lagi. Ini edukasi ini. Enggak, Iya. emang begini pola sebelumnya seperti ini. PBNU tidak membeli ruang untuk musyawarah yang lain, Ya. malah memecati yang lain gitu loh. Memecat yang lain. Pusing kan? Ketika Kiai A berstatement yang diajak musyawarah, ternyata malah dipecat gitu loh, gimana? Oh akhirnya sendiri-sendiri ya. Akhirnya ya udahlah, istiadatnya sendiri-sendiri. Karena beristiadat sendiri-sendiri kan, ya itu tergantung Tuhannya masing-masing kan. Iya, iya. Tuhannya juga sama. Di NU juga ternyata ada masing-masing ya. Iya. Enggak, berarti tugas PBNU yang krusial sebetulnya menjahit istiadat itu. Istiadat itu. Menjahit. Karena tidak dijahit, ya udah keluar sendiri-sendiri. Kan semua istiadat benar, Nah, walaupun salah hasilnya, tetap dapat pahala kan dalam Iya. itu. Ya posisi istiad ini sedang dilakukan oleh Kiai Said. Ya yang paling masuk Nah. akal yang dilakukan Kiai Said Iya, memang. konkret. Konkret. Dengan menjajaki semua kebaikan yang Kebaikannya, ada. oke dah, kebaikannya. Doakan. Tidak melihat keburukannya ya. Didatangi, mendatangi, mendoakan. Kan komplit banget bisa. Iya. Pantesan ada yang bilang ketumnya masih Said ya. Karena kan orang begini ya, secara psikologis mereka mengharapkan ada istihad yang dijahit oleh PBNU tapi nggak ada. Orang kan seringnya flashback. Iya. Saya rasa paslon maaf salah. Jangan pakai jari. Ya, saya rasa saya rasa paslon yang menganggap Kiai Said sudah habis karena lengser dari PBNU itu salah. Salah. Banyak yang menunggu keputusan Kiai Said kemana. Ya. Ya, berarti. Karena dengan cara beliau mencari informasi di ini lubang jarum, semua yang sangat kecil-kecil dicari, Ya. itu nanti informasinya akan lebih valid mungkin. Ya, jadi intinya Kiai Said sedang memberikan contoh bagaimana memilih sosok pemimpin dengan cara yang Benar. benar. Dengan cara yang kiai. Cara Kiai. Cara Kiai Iya. arif, bijak, dan ya validasinya cukup lah ya. Kalaupun yang diberi contoh tidak bisa melaksanakan, tinggal nanti ikut PBNU. ikut Kiai Said milih yang mana. Iya. Kan dia ini contoh nih. Iya. Kita nggak bisa menyontoh kan, masa kita datang ke Nasdem gitu. Gimana praktisnya? Atau kita datang ke rumah Bu Mega. Gimana sih programnya Bu Mega? Ya, maksudnya itu sejarah aja, buat sejarah gitu. Nggak mungkin Ya gitu. kalau masyarakat umum yang ikut aja. Gitu. Kalau Kiai Said kan mungkin ke Nasdem, ke PDIP, ke Demokrat, ke Golkar bisa. Kalau Yang jelas jelas. nggak mungkin. Pesannya ke Said, pemilu damai gitu. Ya. Milih yang jelas, milih. Oke. Jos. Jangan golput kayak PBNU, milih. Udah nih. Udah.